Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 6,31%. Dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat, Bitcoin drop sebesar 7,18% dalam 24 jam terakhir, di angka 21.100-an. Tadi sempat lebih parah lagi di 20.800, ingat gua. Ya. Nah, jadi ini cukup gila juga. Kemarin masih 23 ribuan, sekarang tiba-tiba 21 ribu, bahkan paling rendahnya sampai 20.800. Untuk Ethereum, dia lebih parah koreksinya, sebesar 10,36% dalam 24 jam terakhir, dengan di angka 1.600-an. Nah, lagi-lagi gue ingatkan ini sesi 1, di mana kita lebih fokusnya terhadap BTC, Ethereum, dan lebih ke makro economics. Ya. Dan jangan lupa juga salah satu cara terbaik dan paling murah untuk untuk mensupport kita adalah dengan like semua video-video kita. Ya. Dan untuk sesi keduanya baru nanti kita akan upload di sekitar sore lah ya, sore. Jadi untuk pembahasan BNB, XRP dan kawan-kawannya akan dibahas nanti sore ya. Nah lucunya untuk BNB dia malah hanya terkoreksi sebesar 2,24% dan masih bertahan di atas dari struktur. Ini mungkin kayaknya nggak bertahan, kayaknya tembus dikit tapi naik lagi ya. Ini sebesar di strukturnya sekitar 283, something ya. Jadi ini not bad. Lalu XRP dia kurang lebih 6%, Cardano nyaris 7% ya, Solana 3,9% dan seterusnya. Jadi overall cenderung semua terkoreksi. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya terjadi suatu long squeeze yang cukup prominent ya. Kita bisa lihat kemarin yang terkena likuidasi di long ini sebesar berapa nih? Oh, wow, luar biasa ya. Di Binance itu 116 juta US dollars, di FTX 48 juta, di OKX 294 juta ya. Wow, lumayan besar. Dan ini tentunya membuat market drop dengan cukup signifikan ya. Totalnya itu mencapai 562 juta US dollars longs yang terbakar. Untuk shortnya hanya ya berbanding kecil ya, hanya 79 juta US saja. Nah, jadi jelas sekali yang kemarin terjadi adalah banyak posisi long yang overconfident yang terkena likuidasi. Nah, ini dia ya. Salah satu reminder buat kita jangan terlalu pakai leverage besar ya, atau kalau misalnya perlu pakai leverage besar, si margin jangan terlalu besar. Ya, tinggal salah satu kalian adjust begitu ya. Nah, jadi ini mungkin salah satu penyebabnya ya. Selain dari itu juga kemungkinan besar adalah penyebabnya dari indeks dolar yang menguat. Jadi kena long squeeze dan juga indeks dolar yang menguat. Nah, itu untuk yang ada datanya. Nah, untuk yang lebih sedikit teori konspirasi, ini adalah BlackRock katanya ya. Lagi-lagi ini masih masuknya ke konspirasi. Ada yang bilang, ini BlackRock sengaja. Ya, BlackRock sengaja supaya ya nanti trust fund-nya mereka yang untuk Bitcoin orang-orang bisa masuknya dengan harga bagus kesannya ya. Nah, wah dari mana tuh konspirasinya? Konspirasinya gini katanya ya. FTX itu mungkin salah satu exchanger yang dalam tanda kutip di backup oleh BlackRock ya. Nah, di situ ternyata banyak sekali penjualan spot, bahkan secara spotnya mengalahkan volume dari Binance yang nomor 1 di dunia. Ya, jadi itu mungkin salah satu teori konspirasinya, yaitu adalah BlackRock yang memanipulasi market supaya nanti trust fund mereka untuk Bitcoin laku dengan harga ya Bitcoin yang murah. Ya, lagi-lagi itu masih konspirasi. Kalau untuk datanya ya kita bisa lihat terjadi long squeeze dan kemungkinan besar indeks dolar yang menguat. Ya. Sekarang kita akan masuk ke chartnya. Ya, untuk chartnya kita bisa lihat bahwa Bitcoin luar biasa. Ya, hanya dalam satu hari saja dia minus sebesar berapa persen ya? Kita coba cek. Sebesar 9 persenan ya. Benar-benar gurih ya. Nah, tapi baik lagi ya, ini dia cryptocurrency market, kita harus siap dengan volatilitasnya. Nah, yang menyebalkannya apa? Yang menyebalkannya adalah dia tembus dua support sekaligus. Jadi M50 tembus dan juga 21.500 juga tembus di waktu bersamaan. Nah, untungnya buat kalian yang kalau ngedengerin gue kemarin ya, gue sudah bahas berkali-kali, posisi long atau short lebih baik jangan pasang pending order. Tunggu dulu konfirmasi, retest baru kita buka posisi long. Jadi harusnya kalau lo ngikutin pembahasan kita dari kemarin, harusnya lo aman, nggak kena posisi long ya. Tapi mungkin buat lo yang terlalu agresif, dapat nih, kena dan sekarang sedang kondisi minus. Nah, jadi untuk sekarang ya Bitcoin sayangnya gagal mempertahankan struktur dan PR-nya otomatis juga ya gagal. Untuk sekarang ya
yang menjadi PR untuk Bitcoin adalah minimal coba lagi reclaim 21.500. Ya, jangan sampai ke reject. Kalau bisa tuh dia tembus ya, dan jangan sampai begini ya. Kalau sampai begini, ya ada kemungkinan besar 20.000 akan diretes dalam waktu dekat ya. Jadi itu PR untuk short termnya, jangan sampai menjadikan 21.500 sebagai resisten. Ya, bertahan dan kalau bisa tembus lagi 21.500 dan jadikan lagi dia sebagai support. Itu untuk short term. Untuk long termnya ini sedikit menyedihkan ya, jujurnya sedikit susah untuk diselesaikan. Yaitu dalam 2 hari lagi kalau bisa dia di atas dari MA200 weekly yang ada di 23.000 USD. Jujurnya cukup berat ya, tapi bukannya tidak mungkin. Ya, jadi lagi-lagi PR untuk lebih ke long termnya, Bitcoin harus bertahan di atas dari MA200 weekly. Andaikan gagal ya, kalau bisa jangan sampai dia ke reject. Jadi gini nih, yang the worst thing that could happen adalah seperti ini. Dia close weekly di sini, minggu depannya retest dan jebol lagi ke bawah ya. Kalau seperti itu, ada kemungkinan Bitcoin bisa membuat suatu lower low ya. Kalau dia membuat lower low, otomatis itu bisa drop di bawah 20.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk lebih makronya ya. Ini sesuai dengan pembahasan kita kemarin, dia menemukan masalah di 25.300-an. Sesuai dengan TA lagi-lagi ya. Dia menemukan resisten saat ini tuh waktu drop Luna di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Harapan kita lagi-lagi jangan sampai 200 menjadi resisten ya. Nah, itu untuk makronya dari Bitcoin. Sekarang kita akan coba intip indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar ternyata benar sesuai dengan dugaan kita, menguat dengan cukup signifikan, bahkan sedang on the way retest 108,55. Nah, jadi gue udah bilang berkali-kali kan, ya, kalau lo mau lihat Bitcoin lanjut lagi naik, mau tidak mau kita harus melihat indeks dolar yang melemah. Ya, apalagi kalau kita berharapnya dapat bull run seperti 2020, 2015, dan seterusnya. Kita butuh indeks dolar yang secara sistematis melemah. Nah, sekarang skenario yang terbaik untuk Bitcoin apa? Atau untuk cryptocurrency market apa? Nah, yang terbaiknya adalah ini terjadi double top, ya. Terjadi double top dan tembus lagi ke bawah, ya. Seperti mungkin kalau di 2020 ya, ya di sini nggak double top sih ya. Mungkin kapan terakhir double top? Jujurnya udah lumayan lama, ya. Di sini pun nggak double top. Ya, lagi-lagi lah. Harapan kita adalah ini menjadi double top, ya. Dan dia mulai turun lagi, menembus kalau bisa sampai di bawah dari 100. Kalau sampai di bawah dari 100, kemungkinan besar indeks dolar udah masuk lebihnya ke bear market, ya. Nah, pemicunya apa? Pemicunya menurut gue yang akan bisa membuat indeks dolar ini masuk ke bear market adalah the Fed yang pivot, ya. Mereka geser dari kebijakan yang cenderung hawkish menjadi kebijakan yang cenderung dovish, di mana mereka cenderung menurunkan ya, atau bahkan kesannya buat interest rate minus ya, seperti di 2020. Jadi itu pemicunya ya. Kapan? Sayangnya kemungkinan nggak dalam waktu dekat. Karena kenapa? Inflasi di Amerika Serikat masih cukup tinggi, 8,5%. Dan diperparah lagi di di Eropa ya, bahkan di tepatnya baru keluar tuh di UK, dia sekarang sudah inflasi kurang lebih mencapai 10% ya, bahkan lumayan lebih tinggi daripada di Amerika. Jadi lagi-lagi sepertinya nggak dalam waktu dekat The Fed akan memutuskan untuk pivot ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus tunggu secara fundamental seperti itu. Yang sekarang kita bisa harapkan adalah demand dari BTC-nya bisa menahan harga dia biar nggak lanjut lagi hancur ke bawah ya. Karena lagi-lagi jangan lupa BTC USDT itu adalah demand dari dua aset, yaitu Bitcoin maupun dari USDT-nya. Dengan USD-nya ya. Jadi kalau kita mau lihat si demand dari USD ya kita lihat di XY. Kalau melihat demand BTC ya mungkin bisa lu lihat langsung aja di BTC USDT ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Untuk indeks-indeks saham pun mulai terpengaruh ya, semua mulai terkoreksi dan Dow Jones bahkan tembus dari MA200 daily ya. Jadi lagi-lagi nggak cuma kripto saja, sekarang equity pun mulai banyak yang terpengaruh karena lagi-lagi indeks dolar yang menguat cukup yang menguatnya dengan cukup besar volumenya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian bisa mensupport kami dengan salah satu caranya adalah menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukanlah financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting.
Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya, cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengkomplit single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima, dan ke-10, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Ya. Nah, sayangnya buy limit pertama kita ya ini nggak bisa dilakukan di chart yang biasa kita buka di sini ya karena tembus. Mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk buy limit apabila terjadi reclaim pada hari ini ya. Dia reclaim seperti ini. Nah, kalau dia retest kalian bisa pertimbangkan untuk buy limit spot. Untuk long lupakan dulu ya, jangan buka posisi long di sini. Nah, itu untuk buy limit yang mungkin pending lah kesannya ya, buy limit -1. Nah, untuk buy limit pertama kita yang bisa kita langsung eksekusi yaitu kita geser ke indeks Bitcoin yaitu di 19.300 atau lebih tepatnya 19.200. Di mana ini adalah satu support ya yang bisa dibilang MVP dalam bear market kita hari ini ya atau kali ini lebih tepatnya bukan hari ini. Di mana kita bisa lihat kemarin saat dia drop ini adalah support yang menghentikan Bitcoin untuk lanjut lagi membuat lower low. Ya, bahkan terjadi triple bottom di sini dan lanjut ke atas lagi. Ya, maka dari itu 19.200 ini bisa menjadi satu titik yang cukup baik untuk menjadi support in theory. Ya, dan di weekly buat kalian yang belum tahu ini adalah struktur weekly close dari all time high 2017. Ya, maka dari itu tadinya resisten, ketembus berubah menjadi support. Ya. Nah, yang terakhir ada di daerah 15.600. Ini satu support yang kita udah lama tidak bahas, atau satu buy limit yang sudah lama kita tidak bahas, di mana ini terjadi dua kali sebelumnya di siklus-siklus, ya otomatis yang sebelumnya, ya. Seperti di 2020 dan di 2000 berapa nih? 2015 ingat gua ya. Di mana saat terjadi weekly close di bawah dari MA200 weekly, ya, dua kali sebelumnya pernah terjadi drawdown sekitar 30%-an. Nah, maka dari itu, drawdown 30% dari MA200 itu kurang lebih ada di 15.600. Ya, jadi ini bisa menjadi buy limit terakhir kita, ya. Nah, Bang, andaikan ini tembus juga gimana? Sebenarnya masih ada struktur, ya. Di sini salah satunya ada struktur di sekitar kasarnya sekitar 11 ribuan ya atau mendekati 10 ribuan. Tapi ya baik lagi, kalau bisa nggak usah ke situ deh ya. Harapan kita bisa mantul di 19.200 dulu ya. Nah, jadi sekarang ya mungkin yang menjadi concern secara makro adalah Bitcoin ini ada kemungkinan sedang mengulang seperti di 2018 di sini ya. Di mana dia naik, koreksi dan takutnya terjadi kapitulasi akhir di sini ya. Nah, kalau di sini bentuknya gini, set boom, tembus lagi ke bawah. Nah, tetapi perbedaannya kalau dulu kapitulasinya ada MA200, sekarang nggak ada. Nah, jadi ini cukup bikin dilema ya. Lagi-lagi ini bisa dibilang adalah resesi level yang sebesar ini yang pertama kali dirasakan oleh Bitcoin sepanjang hidupnya ya dari 2009 sampai sekarang. Jadi masih belum ada statistiknya, belum pernah kelihatan gimana dia menaklukkan resesi yang sebesar ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, lagi-lagi itu adalah beberapa buy limitnya. Dan jangan lupa bahwa jangan kalian all in ya, mau dalam posisi futures maupun dalam posisi spot, please jangan all in karena itu adalah recipe for disaster. Itu cara paling gampang untuk kita hilang uang di cryptocurrency market. Jadi kesannya gini, lebih baik lu cuma masukin atau averaging hanya ratusan ribu dibandingin lu puluhan juta tapi itu pakai uang panas dan ujung-ujungnya harus cut loss ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit dari Bitcoin. Oke, dan sekarang kita akan lanjut ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat sayangnya jebol ya. Jadi 1780 summer low kita yang udah capek-capek kita coba tembus, akhirnya jebol juga dan bahkan nggak sempat di retest. EMA20 juga di waktu bersamaan ditembus ya. Sayang sekali. Tentunya ini lebih ke macroeconomics ya. Kita bisa lihat indeks dolar menguat dengan sangat kencang ya. Nyaris retest 108 ya, otomatis semuanya hancur risk on asset ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat bahwa posisi long ya, semoga saja kalian nggak ada yang buka. Karena gue udah sarankan ya, kalau buka posisi futures lebih aman, lebih nyaman kalau kita tunggu ada konfirmasi. Nah, mungkin yang kena nih ya, yang ke burn adalah orang-orang yang terlalu agresif. Jadi lagi-lagi ya, kadang-kadang being agresif untung, kadang-kadang buntung ya. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang nggak terlalu beresiko. Ya, maka dari itu gue selalu menyarankannya lebih baik konfirmasi dulu, baru buka posisi futures ya. Jadi sekali lagi ini adalah contoh pentingnya kita menunggu konfirmasi. Konfirmasi bisa jebol nggak bang? Tetap bisa, tapi probabilitas jebolnya lebih kecil dibandingkan kalau lu langsung pasang aja buy posisi long dan short tanpa konfirmasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kalau kita lihat Ethereum berhenti nggak sembarangan ya. Dia berhenti tepat kurang lebih ya, tepat ya, nggak benar-benar tepat banget secara angkanya, tapi kurang lebih berhenti di struktur higher low yang terbentuk di Agustus awal. Jadi lagi-lagi, walaupun harga drop dengan ekstrim, dia nggak random berhentinya. Ya, dia minimal ada interaksi dengan struktur-struktur sebelumnya. Ya, jadi lagi-lagi ini dia lagi bukti bahwa technical analysis berguna, tapi sebagai tool, bukan dukun pribadi kita. Ya. Nah, untuk sekarang harapannya adalah ya jangan tembus 1600. Ya, jangan tembus struktur ini lagi. Kalau bisa dia minimal bertahan dulu di sini deh. Bertahan dulu di sini sideways nggak apa-apa. Tunggu sampai MA50 menjemput dan kalau bisa retest lagi MA20 dalam waktu dekat. Nah, di waktu bersamaan buat lu yang ingin buka posisi long, bisa kalian pertimbangkan apabila daily close pada hari ini bagus ya, dia bullish candle dan dia retest. Kalau dia retest seperti ini, nah kalian mungkin bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Ya, itu terjadi konfirmasi namanya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, quite simple. Ya, untuk strukturnya kita bisa lihat sayangnya jebol. Ya, di sini struktur higher low-nya jebol yang di sini, tapi yang sini masih nahan. Ya, harapannya yang ini nggak jebol juga. Ya, nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk lebih ke makronya lagi-lagi yang kita harapkan adalah indeks dolar yang melemah. Semoga saja indeks dolar ini mengalami satu double top ya. Kalau dia double top di sini, lanjut lagi turun ke bawah, tentunya cryptocurrency market kemungkinan besar akan cenderung hijau lagi. Itu untuk indeks dolar secara TA-nya. Nah, kalau secara fundamentalnya ya, kita berharap supaya the Fed mulai geser kebijakannya ya dari yang hawkish menjadi dovish. Kita nggak perlu dulu muluk-muluk minta mereka bikin minus interest rate. No, ya. Harapan kita satu, ya, harapan kita jangan sampai terlalu tinggi. Kalau bisa peningkatannya lebih rendah daripada ekspektasi. Dan kalau untuk CPI, tentunya harapan kita adalah inflasi bisa cepat turun di Amerika Serikat dan di Eropa. Supaya Supaya the Fed bisa mulai menurunkan interest rate atau bahkan membuat interest rate minus. Jadi selama inflasi masih tinggi di Amerika Serikat ya, masih di atas dari 3%, kemungkinan besar the Fed tidak akan berhenti untuk terus-terusan meningkatkan interest rate. Tapi saat inflasi sudah mulai turun ya, mencapai target 2-3% setahun, nah di situ the Fed akan mulai mempertimbangkan untuk ya benar-benar dia bikin normal lagi, interest rate-nya nggak dia naikin lagi ya. Nah, itu tentunya akan sangat dibantu apabila banyak pengangguran ya, atau pengangguran di Amerika Serikat meningkat. Kalau itu meningkat, otomatis the Fed akan semakin besar lagi insentifnya untuk menurunkan interest rate ya. Jadi itu yang kita tunggu secara TA-nya, secara fundamentalnya, dan ya secara news-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan please gue ingatkan ini bisa menjadi satu reminder ya, kalau sampai lu buka posisi futures, please jangan terlalu over leverage ya. Kalau sampai lu mau pakai leverage besar, ya marginnya jangan terlalu besar ya, tinggal kalian adjust di situ ya. Kalau margin besar, leverage besar, itu adalah sekali lagi recipe for liquidation ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.